Nah, jadi kali ini saya bakalan inspeksi ini Innova Venture tahun 2022. Ini yang Matic. Diesel juga. Jadi langsung aja. Kebetulan yang sewa jasanya lagi berembuk di sana, lagi cerita-cerita masalah harga. Jadi kita tinggal pastikan mobilnya ini bagus. Kayaknya bagus sih. Ini kaleng semua. Nah, lihat tuh. Kayaknya apik sih. Ini kayaknya ori sih kalau ngelihat dari bentukannya ya. Seperti biasa, kita keluarkan alat-alat tempur kita sedapatnya, semua sih kalau bisa. Ini untuk tes arus listrik, ini baterai health ya, untuk kesehatan baterai. Itu untuk minyak rem. Nah, ada scan juga, ini untuk suhu AC, ini handphone untuk scan, thickness center, dan ini untuk ketebalan ban. Kita susun di sini biar aman. Ini habis ini. Oke, kita ke depan. Sana, buka kap mesin. Kita buka kap mesinnya. Nah, biasanya kalau mobil seger itu udah kelihatan. Nah, ini dia yang saya maksud itu. Siap bang, ya bang. Ini udah kelihatan sih sebenarnya. Tuh. Kalau mesin seger itu kelihatan aja. Kita langsung cek kesehatan baterainya. Oh, dia ini pakai Bose ya. Yang 75 ampere kayaknya. Kalau sebesar ini. Mobil impian ya sebenarnya. Ini untuk bawa keluarga enak. Asli nyaman nih pasti. 97%, tapi statusnya perfect. Oke, masih bisa. Oke, terus kita ke ambil senter dulu bentar. Mana lagi, Bang? Ada mau ambil mobil jet bentar. Oh ya. Lancar terus ya. Abang terus. Baik. Ya. Kelupaan senternya. Oke, kita cek senter. Ini tulangan masih rapi. Nih ya, kalau kalian pengen beli ribbon atau apa, lihat nih di sini. Ini bullhead, ini ada nomor. Nah, ini nomor seri, biasanya ini untuk part. Kalau selagi ada ini masih ya, ini pasti ori. Terus perhatikan juga baut-bautnya kayak gini. Ini udah pernah buka atau belum? Kalau sudah pernah buka, banyak kemungkinan. Tapi biasanya kalau di bengkel, saya ngerjain ribbon, saya bongkar ini, harus buka bullhead biasanya. Terus nih, perhatikan juga nih. Di sini ada spot welding namanya. Perhatikan di sini ada spot welding, masih bagus nggak? Kalau ini kan masih ori tuh, kelihatan tuh spot weldingnya. Nah, ini ciri-ciri bullhead yang belum pernah di repair. Terus kap mesin juga perhatikan. Kap mesinnya juga belum pernah bongkar. Sealer kap mesinnya juga bagus, aman. Habis itu perhatikan apron. Nah, ini apron. Bagian apronnya ini perhatikan. Ini kan bulatannya masih bagus tuh, bulatan-bulatannya. Jadi itu bisa mengindikasikan juga bahwasanya apronnya belum pernah di repair atau diperbaiki. Lebih gampang ngecek ribbon ini, lebih gampang. Nih, oke. Sambil itu saya mau hidupin mesin dulu. Jadi biar kinerja mesinnya itu panas. Bentar ya, saya hidupin. Wah, itu khasnya ya. Di awal tuh dia ngegas sendiri, zing gitu ya. Mesin udah nyala, biarin dia panas. Selagi nunggu dia panas, kita cek semua
bodinya keliling. Kalau dari segi penglihatan sebetulnya ini ori. Kalau dari segi penglihatannya, tapi tetap harus kita pastikan pakai alat biar kita nggak kecolongan. Bener kan? Ori kan? 0,07. Kelihatan, body masih ori itu kelihatan ya. Dari cat, dari apanya itu kelihatan. Ini 0,8 juga, 0,08, ini 0,10, 0,10. Ini milimeter ya hitungannya ya. Ini milimeter hitungannya. Masih apa juga. Tapi kalau teman-teman biasanya nggak ada alat ini, kalau ngetok body jangan pakai punggung, pakai kuku. Rasain, lebih terasa dia. Pantulan dari metalnya tuh lebih kerasa. Tapi ini body ori. Ini masih ori. Masih ori. Ini masih ori juga. 0,08, 0,09 masih ori semua. Kalau ini sebenarnya nggak perlu dicek lagi sih kalau ini udah ketahuan ori ini. Maksudnya ini ya sealernya ya. Ini pasti masih asli semua. Tuh. Masih asli, pintunya juga belum pernah bongkar. Nggak ada karat berlebih. Oke. Nih, masih ori. Masih full ori. Ini bempernya, bempernya pun masih ada apanya nih, splitnya nih. Bempernya pun belum pernah nih, kena nih. Masih oke sih. Pintu belakang masih ori juga. Wah, nih biasanya titik yang sering kebentur. Pintu belakang bagian bawah sini semua. Biasanya kan kalau kebentur di sini nih. Nah ini pasti ngefek kena. Kita cek aja. Kalau saya bilangnya masih ori. Nah bener kan, masih ori. Ini gokil sih, ini masih ori. Sealernya juga bagus. Ini Venture ya, tahun 2022. Nih, lihat pintu belakangnya. Belum pernah bongkar juga. Terus kita cek ini tulangan otomatis sih, pasti bagus. Nah kan, bener. Bagus. Ini bagus sih. Terus kita cek bagian nih. Wah, dongkraknya lihat tuh. Dongkraknya belum pernah dipakai nih. Tuh, bisa kelihatan tuh. Kelihatan nggak? Kalau dongkrak udah kepakai ini ya pasti lecet. Tapi itu belum pernah kepakai itu. Oke, berarti masih bagus. Interior semua masih oke. Cek. Ini pasang lagi seperti biasa ya. Jangan lupa dirapikan seperti sedia kala. Kalau kita habis ngecek mobil, biar yang punya mobil nggak marah. Oke. Plafon, lihat plafon bersih, nggak ada bekas-bekas ngerokok di dalam mobil kayaknya. Oh ini Triangle sama P3K nya di sini nih. Ini juga masih utuh, masih bagus sih. Nah terus selagi kita arah ke kanan, sebelah kanan sini, sambil kita cek bodinya, kita cek juga masih ori loh. Yang benar sih masih ori semua. Nih, lihat ada lecet gini aja nggak disisip, dibiarin aja. Karena kalau disisip otomatis nanti catnya udah nggak ori lagi. Innova Venture ya. Nanti ada yang kayak kemarin saya bilang Venturer, dia bilangnya Panther. Aduh. Saya padahal bilangnya Venturer tapi dia bilangnya Panther. Nih. Mantep. Oke. Nih kalau pakai kuku dia suaranya pasti. Tapi kalau pakai ini, entah nyamannya gimana. Kalau saya nyaman kalau nggak ada alat pakai kuku sih. Untuk memastikannya gini. Lebih nyaring dia suaranya. Nah sekarang masuk, kita bakalan scan. Aduh. Oke. Sambil ngadem, ini kerjaan di dalam paling enak nih. Sambil ngadem kita.
biar dia dingin. Oke, ini AC-nya kita colok. Karena ini kalau di video YouTube atau TikTok itu yang paling kenceng itu ya begitu inspeksi Innova mau 2KD, mau 2GD, mau 1GD itu 1GD apa ya, Fortuner ya 33. Oke, kita sekarang cek. Ini colokan ODB-nya mana nih ya? Biasa raba-raba dikit ketahuan nih. Nah, baru dingin, aman nyaman kalau kayak gini kerjanya nih. Nah, ini sebenarnya opsinya banyak juga. Jadi kalau di Pekanbaru, khususnya di Riau itu memang paling kencang biasanya. Kalau saya per bulan itu pengecekan untuk Innova. Innova itu kalau udah di laporan tuh banyak tulisnya. Mau Innova dari tahun 2008, 2006 sampai tahun 2022, 2024 itu Innova banyak. Hotspot seperti biasa, hotspot. Ini Aventure ya, setirnya. Kita nggak sabar, kita scan sambil ngadem. Ini Innova salah satu rekor inspeksi terbanyak kalau saya setiap bulannya. Karena setiap bulan untuk Innova sendiri mau range-nya tahun 2006 sampai tahun 2022 itu 15-16 unit mungkin ada kalau khusus Innova aja. Karena laris gitu. Innova nih kalau di Riau laris. Orang gila-gila apa kan? Gila-gila 2KD 2GD kan. Makanya dia jadi laris. Nah, ini seperti biasa, kita masuk scan-nya. Kalau scan GD itu nggak terlalu ribet lah. Dia langsung dapat tuh nomor rangkanya. Langsung dapat nomor rangkanya, tinggal kita pastikan di kunci kita taruh sini aja. Oke. Ini yang 2022 with smart key. Oke. Tuh tengok tuh. Langsung kebaca kan kilometernya kan. 54.000. Lihat tuh kilometernya berapa tuh. 54.000. Benar kan? Berarti kilometernya real. Karena kalau kilometernya di setel, ini kebaca dia yang lama. Karena orang pasti ngerisetnya di speedometer aja. Itu enaknya kalau ngecek bareng-bareng kayak gini. Tapi kalau udah scan gini, awal ketemu kilometernya udah putaran, udah mundur panjang aja langsung. Ini setirnya juga bagus sih. Steering racknya juga bagus. Kita langsung main di ECU-nya aja, ECM-nya aja. Jadi kita baca voltnya dan bersih. Bagus nih. Nah, kalau udah bisa pastikan mesinnya bersih, biasanya saya itu kembali ke sini untuk scan full semua. Kita cek health reportnya. Ini kan baca semua nih, ABS, TSS, terus ECM-nya, TCM-nya kebaca semua. Ini SRS-nya ada ketemu satu. Nanti kita cek apa. AC juga ada. AC ini biasanya kalau sering kepanasan mobilnya dia bakalan muncul terus. TPMS aman. Nah, ini tinggal kita pastikan aja. Habis itu nanti setelah scan ini habis, kita keluar. Saya penasaran nih mau ngeliat kolongnya. Tapi kalau dari saya ngelihat kayak gini, kolongnya kayaknya nggak ada masalah sih. Kayaknya bersih nih kalau gini. Nah, ini kita pastikan AC-nya dulu. Nah, benar. Kita lihat SRS-nya ya. Manual cut off. Hanya switch-nya aja. Kalau ini nggak ada masalah. Tinggal kita clear aja kayak gini. Oke. Nah, dia jadinya hilang. Udah nggak ada lagi. Nggak ada masalah sih kalau kayak gini. Pikir saya tadi udah pernah open gitu kan, udah pernah kebuka, berarti otomatis airbagnya udah pernah pecah harusnya. Tapi itu aman. Physical information ini udah ada semua. Nah, kita cek juga setir kayak gini, ini masih bagus, belum pernah retrim. Shift knob-nya juga masih bagus. Nah, ini konsolnya ini juga masih bagus. Oke, itu aparnya ada di sana. Nah, sekarang kita cek. Ada buku servisnya ada. Nah, itu biasanya mobil kalau low KM, mobil terawat, buku servis kayak gini pasti ada. Kita cek dulu.
buku waranti. Nah, buku garansi, pedoman pemilik dan servis berkala di sini semua berarti. Kita cek biasanya bagian paling belakang sih kalau ini biasanya ya. Ah ya, bener kan. Ini 2022 kilometer 1000, dia servis kilometer 7000 di Agung Otomol. Oke, kebaca semua sih. Ini Juni 2025, kembali di Juni di 2025. Ini 49.000 di Desember 2024. Oke. Masih. Oke. Full record. Record juga di Toyota. Di scan saya juga kebacanya untuk kilometer nggak ada masalah. Nah, yang kayak saya bilang tadi, kalau ada masalah otomatis pasti beda data di ECU hasil scan saya sama di speedometernya. Nah, sekarang kita keluar lagi. Kita pengen lihat, ini kan ampere panas ini udah setengah nih. Ampere panasnya udah setengah. Jadi kita pengen lihat ini ngobosnya atau enggak. Dia ngobos atau enggak. Oke ya, kita langsung keluar. Mana ya? Oh iya, saya ambil tang dulu. Sini aja dulu. Ngambil tang. Mana? Ini. Nanti abis ini kita cek tuh. Oke, kita kembali lagi. Ini yang penting, saya biasanya buka tutup pengisian oli. Itu nggak pernah pakai ini, karena kasihan nanti lecet dia. Segan juga sama yang punya mobil. Jadi saya biasanya pakai atasnya kayak gini, biar nggak lecet. Gini, nah kan dia jadinya nggak lecet. Oke, gini ya, ini pasti berasap. 1, 2, 3. Benar kan? Dia pasti berasap. Oke, oke, nggak ada masalah. Kita tutup. Nanti saya bakalan kasih penjelasannya kenapa dia bisa berasap. Nah, ini lagi. Itu ada uap asap juga. Tapi ini nggak ada masalah. Ini ciri-ciri mesin 2GD yang sehat. Nah, kenapa saya bilang sehat? Jadi memang kalau 2GD itu mesinnya ada beda. Kalau 2GD justru dia harus berasap. Karena apa? Yang jelas kompresinya lebih tinggi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya itu karena efek dari si EGR-nya tadi. Jadi harusnya asap itu terbuang ke knalpot, dia masuk lagi ke dalam mesin untuk sebagai tambahan tenaga sih. Tambahan tenaga untuk kompresi. Kalau itu bukan ngobos namanya. Itu memang cara kerjanya seperti itu. Kinerjanya ya seperti itu. Memang ciri-ciri khususnya, karena gini, teman-teman boleh pergi ke Toyota, terus sampai di sana buka tutup pengisian oli mobil yang baru ya, yang baru buka kertas platnya masih putih, cek di sana pasti berasap. Tapi dengan catatan mesin harus panas. Oke ya, kalau ini mesin normal nggak ada masalah. Kalau menurut saya, justru yang 2KD ini mobil-mobil kayak gini. Nah ini kan Fortuner 2KD. Nah kayak gitu yang nggak boleh berasap mesinnya. Kalau kayak gini berasap ini wajar. Tapi kebanyakan terkadang orang baru ngecek nengok itu berasap, wah ini ngobos mas, ini sehat kok, nggak ada ngobos. Kalau mesinnya ya kayak gitu ya, nggak ada ngobos. Saya yang jamin. Dia biasanya kalau ngobos, kalau 2GD itu ciri-cirinya asapnya keluar lebih tebal. Terus dicampur dengan oli yang kuat, nembaknya sampai ke sini. Terus satu lagi, dari dalam pengisian oli itu dia ada bunyi, biasanya bes 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 bes. Itu dia baru ngobos. Tapi kalau ini sehat. Kalau ini mesin saya jamin sehat, nggak ada kendala. Jadi kita udah cek tadi, tulangan semua depan belakang nggak ada bekas laka. Bodinya full original, sampai ke bempernya, lihat nih. Garis bempernya juga masih ada nih. Sampai ke bumper juga, atapnya juga ori, dalamnya orian semua. Paling joknya aja di balut sama kulit, tapi oke, nggak ada masalah. Terus satu lagi, mesin juga sehat. Kita tinggal tes, masuk ke dalam lagi, kita cek transmisi perpindahannya gimana. Cek transmisi perpindahan sambil kita scan.
Nah, kita masuk lagi. Lihat ya, AC udah ketara juga. Tuh. Bagus di 7 derajat, 8,3 derajat. Kita cek perpindahan transmisinya. Otomatis sambil kita scan TCM, Transmission Control Module ECM. Kita cek data streamnya, bukan cuman sekedar di scan ya. Kita harus bisa juga baca data streamnya kayak gini. Ini kan ketahuan semua nih, angle positionnya gimana nih. Nah ini dia, coba save. Oke sih, aman, nggak ada jeduk. Tekanannya juga bagus. Tekanan di oli di valve block ya, ini juga bagus. Atmospheric pressure-nya juga bagus. Average engine speed. Oke sih, aman. Kalau secara keseluruhan mobil nggak ada kendala. Lampu nyala. Ini lampu untuk buka tutup. Oke, ini ambience light-nya. Oke, masih nyala semua. Oke, aman sih mobilnya. Jadi mobil otomatis masih bisa kita rekomendasikan. Dengan catatan nanti setelah diambil, nanti saya bikin catatan aja, ganti oli, filter solar, filter udara, biar track recordnya ada di tangan si pembeli yang baru. Oke ya, terima kasih yang udah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak informasi untuk kita semua. Thank you, terima kasih.